Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pada kesempatan malam di sepertiga kedua malam menjelang akhir, alhamdulillah kami sampaikan dari pesantren Jabal An-Nur Al-Islami kepada kaum muslimin, menyapa kaum muslimin Indonesia. Salam tahajud dari santri Jabal An-Nur Al-Islami. Semoga kita semua berbahagia dunia dan akhirat. Semoga kita semua ditolong dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahajudlah kita, raih kemenangan, kita sambung dengan subuh. Nanti setelah sholat subuh, rasakan kenikmatan dan kebahagiaan bagi orang yang tahajud. Tahajud juga dalam kondisi akhir zaman yang penuh dengan iman, yang penuh sekarang ini dengan fitnah. Maka kita harus penuhi hati kita dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jadikan tahajud sebagai perisai untuk menghantam dan menghancurkan fitnah-fitnah itu. Jadikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah sebagai teror dalam kehidupan mereka. Karena orang yang beriman kepada Allah, hatinya yang kuat akan membuat gentar musuh-musuh Allah. Siapakah musuh Allah? Musuh-musuh Allah adalah mereka yang mengganggu, merusak, fasik, ingin menghancurkan, berupaya sekuat tenaga mereka untuk menghancurkan dan menghilangkan cahaya Allah. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran. Yuriduna ayyudfi'a nurallah biafwahihim. Mereka ingin mematikan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Banyak mulutnya. Ada mulutnya orang kafir, ada mulutnya orang Islam murtad, Saifuddin Ibrahim, mulut dia. Ada mulut Islam, orang Islam tapi fasik. Mulut mereka coba untuk menutup cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Maka keimanan diperlukan, keteguhan hati diperlukan dengan syarat-syarat berlaku di dalam menjadi seorang mujahid. Jadi mujahid itu banyak syaratnya, ya. Banyak syaratnya. Jadi mujahid itu jangan berteman dengan orang-orang yang fasik. Jangan bergaul dengan orang-orang yang fasik. Jangan berdiri di pintu penguasa. Jadi mujahid itu harus tahan lapar, jangan kelaparan, jangan silau dengan dunia. Dunia yang menyilaukan diri kita banyak. Jangan silau terhadap dunia. Karena bagi orang yang beriman, rezeki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika di dunia ini tidak ada yang menolong, pasti Allah akan turunkan pertolongan dari langit untuk hamba-hambanya. Allah tidak akan pernah biarkan hamba-hambanya sendirian dalam mengarungi samudra dakwah perjuangan. Perjuangan itu ada risikonya. Perjuangan itu harus berkorban segala-galanya. Maka berjuang itu harus istiqamah di jalan Allah. Jika kita ingin menghidupkan agama Allah, ingin mengangkat agama Allah, maka berupayalah baik suka maupun duka dengan kondisi yang siap berdiri di tengah-tengah badai-badai fitnah yang menyerang,
baik menyerang secara fisik, menyerang secara fisikis, menyerang secara batiniah, menyerang secara zahiriah, dan menyerang dari segala penjuru, maka tetaplah seorang hamba Allah yang istiqamah di jalan Allah tidak akan pernah terpengaruh dengan keadaan. Itulah sang mujahid yang sejati. Apakah ayahnya meninggal? Apakah istrinya meninggalkannya? Apakah kedua orang tuanya tidak ada? Apakah ada? Apakah sedang sakit? Apakah kondisi yang seperti apa? Memiliki harta atau tidak punya? Maka tetaplah seorang mujahid itu berada di tengah badai-badai fitnah yang menyerangnya. Tidak panjang lebar saya menyampaikan tentang Saifuddin Ibrahim yang menyatakan 300, dia minta 300 ayat Al-Quran untuk dihapus. Saya juga minta kepada pemerintah, kepada aparat, cepat itu tangkap Saifuddin Ibrahim karena dia sudah perusak kerukunan umat antar beragama. Jangan sampai umat Islam turun tangan menangkap dia lalu diselesaikan dengan cara-cara Islam. Siapa yang menantang Islam, maka dia harus menerima risikonya. Konsekuensinya dia harus terima nantinya. Nah, sebelum ini menjadi pemicu yang klimaks maksimalnya, maka segera untuk diselesaikan, ditangkap oleh polisi karena dia memicu ujaran kebencian. Ya. Jangan sampai nanti salah tangkap. Yang ditangkap malah justru yang mengkanter ini. Adanya ucapan seperti ini, adanya kata-kata seperti ini, karena dimulai dari mereka, dimulai dari Saifuddin Ibrahim yang Islam murtad. Ya. Ibarat dia perang dengan hawa nafsunya, dia tidak mampu untuk mengatasinya. Dia tidak sadar bahwasanya dia diperangi oleh orang-orang kafir sehingga dia murtad. Nah, ketika dia murtad, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala angkat semua amal-amal kebaikannya. Baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Dan dia di akhirat menjadi orang yang rugi. Rugi. Nah, ketika dia murtad, Saifuddin Ibrahim, Anda sudah nggak usah ikut-ikutan masalah Islam. Anda nggak usah ikut-ikutan masalah Al-Quran. Al-Quran itu sudah 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Jadi nggak usah ikut-ikutan lagi. Urusi saja agama Anda. Urusi agama Anda. Apakah Anda ingin masuk Islam lagi? Kembali Islam lagi? Tidak bisa. Jangan main-main masalah akidah. Tidak bisa Anda kalau murtad masuk lagi Islam. Tidak bisa. Anda sudah sesat. Dan jangan coba-coba orang Islam yang keluar dari Islam dan Anda ingin kembali lagi kepada Islam, lalu keluar lagi dari Islam, Anda masuk lagi kepada Islam. Tidak diterima taubat Anda sama Allah. Dan banyak di Indonesia seperti itu. Akidah di dalam Islam, al-i'tiqadiyah, keyakinan di dalam Islam dijadikan sebagai sundau gurau dan mainan. Ketika Anda ingin nikah dengan orang Islam, masuk Islam. Ketika Anda keluar dari Islam, ada orang di luar Islam, perempuannya Anda ingin nikahi, Anda keluar Islam. Nanti ada senang lagi sama orang Islam, Anda masuk Islam lagi. Nggak bisa seperti ini. Para ulama, mohon maaf, tidak bisa seperti ini. Akidah tidak boleh dimain-mainkan. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Qurannya.
Ali Imran ayat 90. Ya, Ali Imran ayat 90. Sesungguhnya orang-orang kafir setelah keimanan mereka kemudian bertambah kekafiran mereka, tidak akan diterima taubat mereka oleh Allah. Dan mereka itu adalah orang-orang yang sesat, nggak usah didengarkan oleh kaum muslimin, nggak usah didengarkan. Orang-orang seperti mereka udah nggak usah didengarkan lagi, karena mereka memang sudah murtad. Kemurtadan mereka, nah sekarang ini mereka mengancam kaum muslimin, ngancam lagi menteri, ngancam lagi. Mereka ngancam menteri lah, ngancam yang lainnya, kaum muslimin. Gak usah ngancam di medsos. Kalau Anda memang seorang gentle, seorang kafir tulen yang siap memerangi kaum muslimin, Anda satu kali siap, kami ribuan kali siap untuk menghadapi Anda. Dan jangan Anda menjadi pemicu negara Indonesia lagi tenang antar umat beragamanya. Ya. Jangan dicari-cari permasalahannya. Begitu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pertahankan akidah kita, kuatkan keimanan, selalu istiqomah di jalan Allah. Jadilah seorang muslim yang sejati, yang kita memang dilahirkan muslim, lalu kita tumbuh dewasa menjadi seorang muslim. Matilah kita dalam keadaan Islam, membawa iman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.